Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode 11 dari serial lanjutan spesial. Nah, pada episode 10 sebelumnya itu akhirnya resonansi cakra mulai berubah dan membuat Saruto pingsan di saat itu juga. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Adegan dimulai dengan memperlihatkan langit di atas Amegakura yang berubah drastis. Terlihat awan gelap berputar membentuk pusaran raksasa. Di satu sisi, cahaya dari menara resonansi menembus langit seperti bila energi. Tak hanya itu saja, mesin di seluruh fasilitas bergetar hebat dan grafik sistem menunjukkan 97% resonansi. Adegan pun beralih ke Zeno yang menatap langit dengan wajah bangga. Zeno berkata, "Akhirnya, sistem ini mulai mencapai titik yang kutunggu selama bertahun-tahun. Seluruh jaringan cakra bumi sedang bergerak menuju satu frekuensi yang sama. Sebentar lagi, dunia ini akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah shinobi." Di sisi lain, Boruto tiba-tiba merasakan sesuatu. Terlihat Boruto menatap ke arah yang jauh sambil berkata, "Saruto, cakranya. Aku bisa merasakan cakra Saruto." Zeno membalas, "Tentu saja." Node sinkronisasi akhirnya mulai aktif. Adegan pun beralih memperlihatkan rumah Boruto. Terlihat tubuh Saruto tiba-tiba melayang dari lantai. Tak lama setelah itu, cakra membentuk lingkaran di sekelilingnya. Melihat kejadian itu, Sarada mencoba untuk menahannya. Namun cakra itu terlalu kuat. Dalam keadaan panik, Sarada berkata, "Tidak, berhenti." Tiba-tiba ruang di atas Saruto retak seperti kaca. Lalu portal cakra pun terbuka. Di sisi lain tempat, Sumire berteriak dan berkata, "Sistem itu menariknya." Terlihat Sarada berusaha menarik Saruto kembali. Namun tubuh Saruto tersodok ke portal tersebut. Melihat kejadian itu, Sarada berteriak keras memanggil nama Boruto. Tak lama setelah itu, portal langsung tertutup dan Sarada terjatuh ke lantai. Adegan pun beralih ke tempat Boruto. Tiba-tiba ada ruang di tengah medan perang yang retak seperti kaca di atas langit. Tak lama setelah itu, sebuah portal cakra pun terbuka. Dari dalamnya, Saruto pun terjatuh. Melihat kejadian itu, Boruto langsung mengenalinya dan berkata, "Saruto." Terlihat Saruto yang pingsan berhasil ditangkap oleh Zeno. Ketika Zeno mengangkat Saruto ke atas, seluruh menara resonansi bereaksi. Terlihat cahaya mereka meningkat drastis dan grafik sistem melonjak 99% resonansi. Sambil menatap Boruto, Zeno berkata, "Lihatlah baik-baik Boruto. Inilah yang selama ini ku cari selama bertahun-tahun. Sistem resonansi tidak pernah membutuhkan mesin sebagai pusatnya. Mesin hanyalah alat untuk membangunkan jaringan cakra bumi. Yang sebenarnya dibutuhkan adalah titik hidup sebuah simpul yang mampu menantikan energi dari seluruh dunia. Anakmu memiliki frekuensi cakra yang sangat langka. Darah Uzumaki yang memiliki vitalitas luar biasa. Darah Uchiha yang membawa ke dalam emosi dan kekuatan mata. Serta resonansi karma yang diwarisi dari garis Otsutsuki. Kombinasi seperti ini hampir tidak pernah muncul dalam sejarah manusia." Terlihat Zeno menatap Saruto yang pingsan dan berkata kembali, "Selama bertahun-tahun aku menunggu munculnya seseorang dengan frekuensi seperti ini. Bukan karena aku ingin menyakitinya, tetapi karena alam sendiri yang memilihnya sebagai simpul keseimbangan. Jika resonansi mencapai ambang sinkronisasi, anak ini akan menjadi pusat dari perubahan dunia. Energi cakra selama ini tersebar akan menemukan keseimbangan baru melalui dirinya. Dan ketika itu terjadi, manusia akan memasuki tahap evolusi berikutnya." Setelah mengatakan hal tersebut, Zeno pun memasang raut wajah yang dingin dan menatap Boruto kembali. Zeno melanjutkan perkataannya, "Jadi katakan padaku Boruto,
Apakah kau masih akan menghentikan sesuatu yang bahkan alam sendiri sudah mulai jalankan? Adegan pun beralih ke Naruto. Terlihat Naruto melangkah maju beberapa langkah meskipun medan resonansi menekan tubuhnya. Dalam keadaan menggunakan mode QB dan raut wajah marah, Naruto berkata, "Aku sudah melihat terlalu banyak orang yang mencoba mengubah dunia dengan cara mereka sendiri. Mereka selalu berkata bahwa semua ini dilakukan demi masa depan yang lebih baik, demi generasi berikutnya, demi dunia yang lebih kuat. Tapi setiap kali aku melihat hasilnya, yang tersisa hanyalah orang-orang yang kehilangan keluarga, desa yang hancur, dan anak-anak yang tumbuh dengan kebencian di hati mereka." Sambil menunjuk Saruto, Naruto berkata kembali, "Anak itu bukan simbol evolusi. Dia bukan alat bagi eksperimenmu. Dia bukan batu pijakan bagi masa depan yang kau bayangkan. Dia hanyalah seorang anak yang bahkan belum mengerti dunia seperti apa yang sedang kau coba ubah." Terlihat Naruto mengepalkan tangannya dan melanjutkan perkataannya, "Jika dunia harus berubah dengan cara seperti ini, maka aku akan menghentikannya tidak peduli apapun yang terjadi." Adegan pun beralih ke Kawaki mencoba melangkah maju. Namun tekanan resonansi membuat tanah di bawah kakinya retak. Sambil seger kamar di lengannya menyala, dia pun menatap Zeno dengan penuh kebencian dan berkata, "Aku tidak peduli dengan teorimu tentang evolusi atau masa depan dunia. Aku juga tidak peduli dengan sejarah cakra atau ancaman Otsutsuki yang mungkin datang lagi suatu seri. Aku juga tidak peduli dengan sejarah cakra atau ancaman Otsutsuki yang mungkin datang lagi suatu hari nanti. Semua itu tidak ada artinya jika kau harus memegang seorang anak kecil sebagai pusat dari semua ini." Tak lama setelah itu, Kawaki mengangkat tangannya dan energi karma mulai terbentuk. Kawaki berkata, "Jika kau pikir memegang anak itu akan menghentikan kami menyerangmu, maka kau benar-benar salah besar. Aku sudah hidup cukup lama di dunia yang penuh dengan orang-orang yang menyebut penderitaan sebagai harga yang harus dibayar. Dan setiap kali aku melihat orang seperti itu, aku tahu satu hal." Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki menatap tajam ke arah Zeno. Kawaki melanjutkan perkataannya, "Mereka semua pantas dimusnahkan." Di sisi lain, serangan Kawaki tertahan oleh medan resonansi. Adegan pun beralih ke Boruto yang terdiam. Terlihat tatapannya sama sekali tidak lepas dari Saruto. Tak hanya itu, napas Boruto mulai tidak teratur. Di saat yang bersamaan, di dalam kepalanya muncul suara Kasen Koji. Koji berkata, "Akan ada satu momen di mana kau harus membuat keputusan yang tidak bisa ditarik kembali." Sambil menutup matanya, Boruto berkata dalam hati, "Koji mengatakan bahwa ada masa depan di mana Saruto mati, dan dunia tetap bertahan. Dia juga mengatakan bahwa kematian itu hanya sementara, bahwa Saruto akan hidup kembali setelah sistem runtuh. Tapi bagaimana mungkin aku berdiri di sini dan menunggu semua itu terjadi? Bagaimana mungkin aku membiarkan anakku mati di depan mataku hanya karena seseorang berkata bahwa itu adalah jalan terbaik?" Setelah mengatakan hal tersebut, tangan Boruto mulai gemetar. Boruto melanjutkan perkataannya, "Jika aku mengikuti masa depan yang Koji lihat, jika satu kesalahan kecil saja mengubah jalannya, maka aku akan menjadi orang yang membunuh anakku sendiri." Tak lama setelah itu, adegan pun beralih ke flashback Boruto dan Saruto. Terlihat Saruto kecil berlari ke arahnya sambil memanggil ayahnya. Mendengar hal tersebut, Boruto mengangkatnya tinggi ke udara. Karena hal tersebut, Saruto tertawa sambil berkata, "Terbang." Mendengar hal tersebut, Boruto tersenyum dan membalas, "Kau belum bisa terbang, tapi suatu hari nanti mungkin saja." Adegan pun beralih ke momen yang lain. Terlihat Saruto tertidur di pangkuan Boruto. Sambil menatap wajah anaknya, Boruto berkata, "Aku tidak tahu seperti apa dunia di masa depan, tapi aku ingin memastikan dia bisa hidup tanpa memikul semua beban yang kita hadapi." Adegan pun beralih ke flashback terakhir. Di sana Saruto memegang kunai mainan dengan tangannya gemetar. Melihat kejadian itu, Boruto tersenyum dan berkata, "Kalau kau memilih jalan itu, ingat satu hal. Shinobi melindungi orang yang mereka sayangi." Adegan pun beralih ke masa sekarang. Terlihat tatapan Boruto berubah menjadi lebih serius. Sambil berbisik pelan, Boruto berkata, "Maaf, Koji." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba segel karma langsung muncul di tangan kanan Boruto. Dengan cepat, Boruto melesat dengan kecepatan tinggi. Dalam 1 detik, dia muncul di depan Zeno dan Boruto langsung merebut Saruto dari tangannya. Terlihat Boruto menatap Zeno dengan mata dingin sambil berkata, "Aku tidak peduli dengan masa depan yang kau lihat.
Aku tidak peduli dengan takdir yang kau katakan tidak bisa diubah. Aku adalah seorang ayah, dan aku tidak akan pernah membiarkan anakku mati di depan mataku. Tak lama setelah itu, langit pun bergetar hebat dan resonansi mulai tidak stabil. Dan adegan pun habis sampai di sini.